Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi saudara. Terdengar sayup-sayup senandung merdu, angin pagi di pantai sejuk dan segar. Teringat kembali saat ku dipanggil Yesus, firman-Nya, mari ikutlah aku. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Betapa mulia mengikuti jejaknya, walaupun jalan sukar banyak cobaan. Bila hatiku bimbang ataupun kesepian, firman-Nya, aku yang besertamu. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya sekali ini ingin menolong kita untuk menjadi satu orang pribadi yang tidak pernah takut. Kenapa? Kalau kita pegang janji Tuhan, Tuhan akan membuat kita pasti sampai ke tujuan. Sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa ini. Tolong supaya semua pemirsa ingat dan tidak pernah lupa akan janji-janji Tuhan. Karena kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan berkuasa untuk menggenapinya, membuat kami mengalami lagi hal-hal luar biasa, melihat keajaiban Tuhan yang luar biasa dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 3 ayat 8. Keluaran pasal 3 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Amin. Saudara pemirsa, kalau membaca ayat ini, saya sering berpikir begini. Bukan kemudian mempertanyakan kebijaksanaan Tuhan. Maksudnya, kenapa Tuhan tidak bawa mereka ke selatan, ke mana? Ke benua Afrika yang waktu itu mungkin ke padang gurun. Sudah tahu,
Tuhan bisa membuat padang gurun itu menjadi tanah yang subur. Sudah dibuktikan sekarang juga zaman modern. Di gurun Negev itu sekarang sudah hampir habis ditanami dengan hijau di sana, pohon kurma, pohon apalagi yang merupakan ciri khas tanaman produktif di Israel. Dan kemudian kenapa Tuhan tidak bawa ke pulau-pulau besar di dunia ini? Mungkin waktu itu, pikiran saya begitu ya, mungkin waktu itu masih kosong. Kemana? Salah satu adalah Papua ya. Tolong saudara jangan membayangkan tentang antropologi budaya dengan bersama dengan saya ya. Saya tahu itu, tapi maksudnya bayangan saya gitu loh ya. Papua misalnya dan Kalimantan, atau yang paling dekat di sana yang dengan mudah Tuhan bisa belah lautnya untuk ke sana, apa? Madagaskar. Mungkin waktu itu masih kosong. Saudara pemirsa, saya ingin menyampaikan kepada saudara sekalian, mengapa dibawa ke negeri yang apa tadi? Ada orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ada 6 suku-suku kuat di sana. Terbukti ketika 12 pengintai itu diutus oleh Musa, kata firman Tuhan dalam, sebentar baca dalam Bilangan pasal 13, maka mereka melihat di sana orang-orang kuat, raksasa. Sehingga kemudian 10 pengintai menjadi ciut hatinya dan ciut imannya. Tinggal sisa 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua, yang percaya bahwa kalau Tuhan sudah berjanji, Ia berkuasa menggenapinya. Sudah masih dengar saya? Mari kita pegang seperti itu. Kenapa Tuhan utus mereka ke tanah perjanjian yang sudah ada paling tidak 6 suku kuat di sana? Supaya mereka belajar menjadi prajurit dan tentara, punya mental pemenang, punya mental pahlawan. Mengapa? Waktu berangkat tuh mereka masih sebagai budak. Untuk mengikis mental budak itu yang tukang bersungut, tukang mengeluh, sedikit-sedikit mau balik ke Mesir, itu tidak mudah. Itulah sebabnya firman Tuhan sendiri mengatakan, itu dalam, nanti silakan baca dalam Keluaran pasal 13. Pada waktu mereka berangkat, kata Alkitab, mereka berangkat dalam siap sedia berperang. Oleh karena itu saya mengajak kita hari ini, mari saudara sekalian, untuk kita belajar berani menghadapi tantangan hidup ini, badai hidup ini, berani menghadapi masalah apapun juga, atau saingan-saingan berat dalam usaha saudara sekalian. Kenapa? Kalau Tuhan sudah janji, Ia berkuasa untuk menggenapinya. Berikut, mari kita lihat tanahnya seperti apa. Katanya suatu negeri yang baik. Nomor 1, baik. Sekarang kita punya kabar baik. Itulah Alkitab. Kalau sudah pegang kabar baik ini, Alkitab ini saudara sekalian, maka saudara-saudara pasti akan menerima segala yang baik daripada Tuhan. Kemudian yang kedua katanya luas. Luas sama dengan tidak sempit. Di sana mereka bebas untuk berusaha dan bekerja. Buktinya sampai sekarang tanah itu masih cukup untuk hidup mereka. Dan para ahli sejarah mengatakan bahwa orang Israel yang ada di luar negeri, atau sekarang lebih tepat disebut Yehuda, ya, Yehuda itu namanya Yahudi, itu keturunan Yehuda, jauh lebih banyak, mungkin 10 kali lebih banyak penduduknya di luar sana daripada di tanah perjanjian sendiri. Artinya apa? Bahwa tanah itu luas, memang iya. Artinya mereka punya pikiran yang luas, tempat usaha yang luas. Dan apa katanya? Lambang kemakmuran pada waktu itu ialah
berlimpah-limpah susu dan madunya. Oh, luar biasa saudara sekalian. Jadi saya mengajak kita semua sekarang, bila kita membayangkan penggenapan janji Tuhan, maka kita membayangkan sesuatu yang membuat kita bisa tersenyum. Mungkin sekarang orang susah tersenyum. Kenapa demikian? Karena COVID-19, karena virus. Tetapi saya mengajak saudara sekalian, ya, jangan seperti umat Tuhan tadi, jangan pernah takut kepada tantangan di depan. Karena kalau Tuhan menyertai kita, maka kita pasti akan menjadi apa? Pemenang. Ya, karena terbukti kemudian, walaupun mereka perlu waktu 5 tahun di bawah kepemimpinan Yosua dan Kaleb, mereka selama 5 tahun menaklukkan tanah Kanaan. Jadi saudara sekalian, pesannya hari ini ialah boleh jadi tidak terlalu mudah untuk saudara sukses dalam usaha itu, dalam saudara menjadi makmur. Mengapa demikian? Supaya saudara tahu menghargai diri sendiri dan saudara punya rasa percaya diri. Tidak sedikit tantangan kemudian mundur, sedikit masalah mundur. Tidak bisa. Orang percaya tidak diciptakan seperti itu. Tapi itu orang percaya diciptakan oleh Tuhan menjadi orang yang tahan banting, kata Alkitab. Nanti sebentar silakan saudara baca dari 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-8 dan 9. Jadi mari para pemirsa, tanamkan di hatimu, tanamkan di pikiranmu, tanamkan dalam semangatmu bahwa Tuhan membawa engkau mengalami penggenapan janjinya dan engkau pasti menjadi pemenang. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami berdoa kalau kami diberi janji oleh Tuhan, Tuhan berkuasa untuk membawa kami menerima penggenapannya, dan kami dapat menikmati segala berkat Tuhan. Hidup kami pasti sukses dan makmur. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.